Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima as-sihhatu wal faragh. Wa qala aydan ad-din an-nasihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya banyak nikmat. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, ada dua kenikmatan yang biasanya dan seringkali kita alami, kita lalai memperhatikannya. Rasulullah mengatakan, apa dua kenikmatan itu? Kenapa, Bapak Ibu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Kanjeng Nabi ngendika as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini dua kenikmatan yang seringkali dilupakan, diabaikan oleh siapa? Oleh kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Ini dua kenikmatan ini sekarang lagi kita betul-betul rasakan. Nikmat ini lagi betul-betul kita rasakan. Yang biasanya kemarin mungkin lagi batuk pilek flu begitu, ya orang ketan angger mangkat tutulan ya mangkat, giliran kajian madan awang-awangan. Ya, sanes teng mriki, teng mriki insyaallah ibu-ibu kali bapak-bapak luar biasa semangat. Nah, begitupun pula yang kemarin sehat iya gitu ya, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, cuma saking dituntut orderan akeh, anak pesanan segara mas ngasih atusan takbir, ngasih atusan bungkus, berarti ini orang sempet minggu ngarepe ya maning giliran ngaji maning anake agi anak acara boleh jujuk kena mengemben maning ngajine orang sempat ditunda lagi, giliran ngaji ngemben ditunda maning, anak kesibukan maning kondangan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika dalam urusan agama kita susah sekali mencari waktu, susah sekali mencari sempat, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita dengan urusan dunia sehingga urusan akhirat kita sama sekali seolah-olah gak punya waktu. Pernah? Nek pas lagi sibuk Allah uji bener-bener sibuk, ngasih orang sempat apa? Pikir be orang sempat. Nggih. Pikir orang sempat. Biasanya ya ada ora gitu. Biasanya ya ora gitu. Apalagi sibuk. Ini perkara kecil tapi berat sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ada sebuah zikir yang kemudian ketika kita
membiasakan membacanya ini perkara ringan, tapi berat timbangannya. Apa itu zikirnya, Bu? Masya Allah, ibu-ibu luar biasa ini. Ini ngajinya berarti temenanan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah illam. Hari ini sudah dibaca, Bu? Sudah. Apaan? Nembe miki. Enteng, tapi abot jadi Nabi amalannya. Pahalanya berat banget. Tapi ya kadang ya kita begitu. Hal-hal yang kemudian dianggap enteng, kemudian diabaikan, dilalaikan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, kita awali kajian kita supaya mendapatkan berkah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Dan sebelum kita lanjutkan, sudah pernah mendengar doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sampun ngertos artinya? Ini sebelum ngaji sebaiknya berdoa seperti ini. Artinya apa? Allahumma, bisa diikuti, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ilman, ilmu, nafi'an, yang bermanfaat, wa rizqan, dan rizki, thayyiban, yang baik, wa amalan, dan amalan, mutaqabbala, yang diterima. Sampun hafal? Kalau hafal nanti bisa diuji. Dihafalkan ringan sekali. Sekali lagi coba. Doa ini berdiri dari tiga makna, 3 permintaan. Yang pertama meminta ilmu yang bermanfaat, yang kedua apa? Rizki yang baik, yang ketiga amalan yang diterima. Ini luar biasa doanya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima setiap doa kita. Ya 3G. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Coba saya bikin lebih panjang lagi. Jangan ikuti dulu sebelum saya berhenti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Coba. Sebentar dulu biar kompak. Saya dulu, nanti panjenengannya meneruskan. Allahumma inni as'aluka. Lanjut. Allahumma inni as'aluka. Ya ibu-ibu dulu. Nah ibu-ibu melanjutkan. Saya menyampaikan tidak perlu diulangi. Ya panjenengan melanjutkan. Allahumma inni as'aluka. Bapak-bapak ngapunten nggih. Monggo. Allahumma inni as'aluka. Sama-sama hafalnya dengan ibu. Alhamdulillah. Nanti bisa sekarang kan lagi zamannya HP, Bapak Ibu bisa browsing itu doanya. Kalau memang pengen lebih tahu detailnya bisa di-browsing. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kami
ingin menyampaikan satu nasihat, bukan berarti kami merasa lebih baik, karena sesungguhnya agama itu nasihat. Jadi kita itu diperintahkan untuk saling menasehati, bukan saling ngerendengi. Jadi anak wong sing keliru aja digerendengi. Umpamane Pak Toto kok boleh ngomong ngelantur ora genah aja digerendengi, tapi dinasehati. Apa maning wong long diomehi be ora apa-apa boten napa-napa. Nggih. Nah, kami di sini ada sebuah kami ingin menyampaikan satu hal untuk kemudian kita mengingat kembali. Bukan mengajari, tapi ini harusnya sebagai pengingat. Kenapa? Karena kaya-kayane kok kira-kira, bukan kaya-kayane ya. Kira-kira sisa kita sama masa hidup kita yang sudah kita lewati lebih banyak, lebih lama mana? Lebih banyak sudah dilewati, ya. Kira-kira begitu. Artinya ketika hal suatu agama kemudian disampaikan, harusnya bukan mengajari, bukan dalam rangka memberitahu, tapi dalam rangka mengingatkan. Kenapa? Karena panjenengan sekian lama hidup di dunia, harusnya sebagai manusia yang tidak sekedar KTP-nya yang agamanya Islam, tapi juga perilakunya, ibadahnya, segala kehidupannya mencerminkan umat Islam sebagai seorang muslim, harusnya paham. Sudah paham. Jadi kami di sini hanya ingin mengingatkan. Apa itu? Nah, tema kita pada malam hari ini adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam. Kira-kira penting nemu boten? Nek boten penting tak tutup mawon. Ini kelihatannya panjenengan sampun tepang kali Gusti Allah. Bapak Ibu sudah kenal belum? Hah? Belum. Sudah sekian, sudah apa ya, lebih dekat dengan kira-kira lebih dekat dengan apa ya, akhir dari perjalanan kita di dunia. Rasa-rasanya kok masih belum kenal dengan Allah, kan suatu hal yang ya. Insya Allah kalau di sini sudah kenal lah. Jadi yang mau ngomongnya cuma merendah Bapak Ibu di sini ini. Ya. Penting untuk mengenal Allah yang pertama, yang kedua mengenal Rasulullah, yang ketiga mengenal agama Islam. Baik dulu kok diulangi, siapa sing ora kenal. Tes kenal dan tidaknya tentang Allah, tentang Nabi kita, tentang agama Islam. Tesnya kapan? Kalau sekedar saya bertanya, mungkin panjenengan bisa berjawab. Ya. Siapa Tuhannya? Tuhan kita siapa? Terus kemudian Nabi kita siapa? Agama kita apa? Gampang? Ini baru tes ya, tes sekedar di sini. Tapi nanti tesnya betul-betul menguji keimanan kita. Benar-benar kenal apapun jerene tok. Kapan itu? Di alam kubur. Insyaallah. Makanya dari sekarang dihafalin nggih. Nggih, dihafalin. Temenanan. Apun hafal apa dereng? Pun hafal apa dereng? Nah. Nek pun hafal kan mben kepenak boleh jawab. Terus mboten? Tadi saya tanya dia bisa jawab. Bapak Ibu, insya Allah nanti kita semuanya, dan pasti kita semuanya pasti mengalami yang namanya kematian, dan pasti melewati yang namanya alam kubur. Kayaknya umur kita ini tidak, mudah-mudahan kita dijauhkan untuk kemudian menjumpai yang namanya hari kiamat. Karena hari kiamat itu fitnahnya betul-betul mengerikan. Dan seburuk-buruknya orang itu ketika mereka menjumpai hari kiamat. Nah, mudah-mudahan
insya Allah kita ini nggak akan menjumpai. Kalau kemudian kita tidak menjumpai hari kiamat, nah berarti kan kita masuk dalam kubur dulu. Dan ataupun mereka yang kemudian menjumpai hari kiamat pun begitu pula, mati dulu. Ketika mati maka dites sama malaikat sinten? Mungkar Nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Apa agamamu? Bisa menjawab. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Tapi sayangnya tidak cukup dengan hafalan. Kalau kemudian bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur nanti cukup dengan hafalan, orang kafir pun juga tayang ngapalin. Terus sebentar. Orang yang tidak beriman pun juga bisa ngapalin. Ternyata untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti tidak cukup dengan hafalan. Logikanya contoh. Ada yang petani di sini? Lebih banyak mungkin yang petani daripada pegawai. Kira-kira sing wong tani karo pegawai nek umpamane ditakokna urusan nandur pari, kira-kira sing yang jawab siapa? Wong tani. Tapi apakah kemudian pegawai negeri juga bisa menjawab? Bisa. Caranya bagaimana? Sinau. Bar sinau kepriwe? Ya di sinau dihafal bae. Mulai urutannya bagaimana? Urutan pertamanya bajak sawahnya, nyiapkan benihnya, habis itu tanamnya, berapa lamanya, kemudian masa panennya, seberapa umurnya cukup untuk dipanen, wis cukup umur, apa ketuanan, apa kenomen. Ketika ada penyakit menyemprotnya gimana? Itu bisa dipelajari anak bukune. Orang anak bukune sementing diwarai, diomongi apa? Tayang jawab. Tapi ada tapinya. Kira-kira jawabannya lebih meyakinkan mana? Lebih meyakinkan yang petani. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena ngelakoni. Tapi ana Pak, sing ngelakoni cuma orang yang jelasnya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ngelakoni dari wong tani. Tapi orang tahu jadi. Kenapa? Karena asal ngelakoni, ora dipahami. Maka untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, kemudian mengenal agama itu yang pertama harus dipahami. Nek kepengen tandurane apik, panene makmur, kudu memahami urusan pertanian. Pegawai kepengen tayang tandur pari, kudu memahami. Nek sekedar hafalan itu bisa menjawab. Tapi untuk kemudian hasilnya baik, benar-benar bisa memantapkan dari jawaban itu, bahkan umpamane kayane ya, anggar wong tani turu kemudian digugah si urung tani banget ditakoni urusan pertanian itu yang jawab. Setengah sadar apa orang ya ditakoni urusan tanduran itu yang jawab. Karena apa? Sudah benar-benar memahami betul. Ya, sudah di luar karena saking memahami. Kemudian selain memahami adalah juga mengamalkan, ngelakoni. Ora kurmung adol jere. Wong jere kae sing nganggo obat ki mandi kok perenge pada mati. Dipupuk kayak ki men, tandurane api mau jere kayak kan. Tapi kalau dipahami betul, kemudian dia mengamalkan apa yang dia pahami, insya Allah apapun yang menjadi pertanyaan, insya Allah akan bisa kita jawab.
Kuncinya nopo? Agar kita bisa menjawab, agar kita dikatakan mengenal Allah dan Rasulnya serta agama kita. Caranya bagaimana? Harus paham. Yang kedua, mengamal. Caranya memahami bagaimana? Belajar. Cara memahaminya adalah dengan cara belajar. Nah, panjenengan datang ke sini pun demikian, insya Allah niatkan semuanya dalam rangka untuk mengenal Allah. Apapun materinya, kita kepengen semua pelajaran, semua rangka kita, semua gerakan kita betul-betul untuk mencari ilmu Allah, supaya kita bisa mengenal Allah, supaya kita bisa mengenal betul Nabi kita, supaya kita betul-betul mengenal agama kita. Buktinya apa? Banyak orang yang katanya sekedar tahu siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, ngerti, nek ditakoni ngerti, tapi ora konsolat, ora gelem, ora tahu. Kon ngaji ya apa maning. Maring wong tua ya luar biasa wanine, diomongi ya ora dirungokna, ngelawan. Naudzubillah subhanahu. Agama kita mengajarkan semua kehidupan kita tidak lepas dari agama. Maka belajar. Kalau kita mau dikatakan mengenal Allah, ya apa kemudian yang dikehendaki oleh Allah, apa kemudian yang dimurkai oleh Allah, kita harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Harus betul. Seperti halnya kita dikatakan tahu. Yang ibu-ibu mengenal betul tak dengan suaminya, dengan bapak-bapaknya? Yo mengenal banget, ngasih munine anune bae ngerti. Temburane maksudnya Bu. Hafal gitu ya. Karena tahu betul dan mengalami betul. Allah pun juga demikian. Rasulullah pun juga demikian. Jangan kemudian kita berharap syafaatnya, kita kemudian mengatakan aku adalah umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, gitu ya. Umat nanti yang bakal masuk surga lebih dulu sebelum umat Nabi yang lain masuk. Akulah umat Nabi Muhammad. Tapi konsolawat jarang. Ana wong ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, orang tahu. Maka dikatakan juga termasuk orang yang pelit. Ketika disampaikan, dia mendengar naba Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengucapkan sholawat atas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah, mengenal Nabi kita, kemudian mengenal agama kita. Dalam tataran pemahaman dan juga pengamalan, Allah itu memiliki hak. Nabi kita, Nabi Muhammad itu pun juga memiliki hak, dan agama kita juga memiliki hak. Maka untuk kita mengenal Allah, kita harus memenuhi hak-haknya. Contohnya, Allah itu memiliki hak untuk kita sembah. Maka sepatasnya bagi kita untuk menyembah Allah dengan baik dan benar. Caranya dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Ibadahnya aja asal-asalan, asal akeh, asal apik menurut pandangan kita.
ibadah kepada Allah itu harus dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak apa, maka tertolak. Ya, contohnya seperti itu. Kita mengenal Allah dengan kemudian kita memenuhi hak-haknya. Kita dalam rangka mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun juga harus memenuhi hak-haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk agar kita mengenal agama kita, maka kita tuntut untuk mengamalkan ajaran Islam. Isinya amalkan. Sholatnya sing temenanan diamalkan. 5 waktu baik. Urusan ditambah-tambah maning. Wah mulai mantep tak gawe 10 waktu. Ora usah. Nabi Muhammad wis njaluk diskon luar biasa. Bagaimana dulunya perintah sholat itu luar biasa banyaknya sampai jatuh di nego-nego sampai 5 waktu. Karena apa? Faham kondisi umatnya itu faham. Ini adalah kemudian maka nggak perlu ditambah-tambah. Sholat ngasih 100 rakaat. Kalau ada tuntunannya, Nabi mengajarkan silahkan. Kalau Nabi tidak mengajarkan perlu dicontoh betul. Kenapa tidak? Takut wis kesel-kesel kok orang ditampak. Meskipun ngasih doa jengkang-jengking, ya Allah terimalah amalanku. Tadi doanya kan begitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amalnya supaya diterima oleh Allah, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, berisiko tertolak. Paham ya? Sholatnya, apalagi rukun Islam itu kan dalam rangka apa? Memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sholat, terus puasa, zakat, haji, terus yang pertama syahadat kan begitu. Insya Allah kita semuanya sudah apa passwordnya kan sudah diamalkan di lewat lah. Apalagi kebanyakan kita Islamnya adalah Islam keturunan. Insya Allah Islamnya sudah tidak diragukan, tinggal amaliyahnya, ajaran Islamnya diamalkan. Sholatnya jangan sampai bolong. Toh cuma 5 waktu. Paling suwe sholat berapa dulu? Sholat yang 5 waktu, yang fardu dulu. Yang paling lama sholat apa? Sholat isya. Sholat asar. Karena ngapa sholat isya dulu? Karena 4. Terus jamaah maning sing imami ayat-ayatnya dakwah. Sing marakna suwe ke kuwe. Sedawa-dawane pirang menit? Selama-lamanya, sesuai-suwene sholat isya pinten menit. Wonten sing nanti pinten? 10 menit. 10 menit. Sing paling suwe niku? Sing paling suwe pun kayaknya ya anggar wis langkoro ya imamnya galem diprotes ya. Suwe temen niku ya. Masih takbirnya disuwe banget gitu ya. Wah, gelisan, ana sing watuk-watuk, ana sing bersin-bersin dan sebagainya. Ngasih kode 10 menit. 10 menit nek umpami panjenengan masak itu kinten-kinten paling cepat pinten menit. Masak apa kinten-kinten? Masak mie rebus lah. Godhong mie pinten menit? Dadak dadak nyekleki geni, terus dadak nyampuri. Berapa menit? Burung goreng tempenya, burung goreng nduk gitu. Berapa menit? Pernah nggak lu
urusan pahala. Berapa lama Bapak ketika kerja macul nang sawah? Awit jam pinten biasane? Awit jam itu nopo jam 6? Jam itu. Bahkan Banjar ini luar biasa. Nek urusan panen bar subuh dilakoni. Bar subuh dilakoni, aja bar subuh, syukurnya subuh. Bahkan gasik semayanan. Menang apa? Men ora kenang panas. Men glowing kayak gitu. Padahal wis kayane wis pada macet ya. Dipupuri kayak ngapa wis karena wis anu begitu. Ya kayak saya begini gitu. Kayaknya mau ke perawatan kayak gimana wis macet wis eksotis gitu ya. Si wedi panas. Dilakoni. Kenapa? Kenapa kira-kira begitu? Karena duitnya keton. Iya, keton jajan panen anggar mingko, umpamane panas-panasan lah. Gombrang apa Gepyok paling mau oli standar tok, tapi anggar kawit subuh. Nah, mana kan semangat. Suwe apa mani pas lagi puasa kok panen gitu ya. Puasa kok panen. Luwih gasik manine perlu mongko labuhe bar asar labas tekan jam 11. Bukane yang nang sawah, mahribe ya mbok, isane ya ayam apa, bali-bali jam 11, wis kesel turun dhisik, bablas tekan imsak. Kan begitu. Ya. Urusan dunia karena apa? Bayarannya, ganjarannya, gajiannya itu cash depan mata kelihatan. Borong keton ya kadang wis pemben wae lah, anggar wis dadi duit dibayar ya ora apa-apa. Tapi kalau urusan sholat 10 menit wis lah sing sikile sing kesemutan. Malah sing bengket banget, imam wis suwe mari boleh maca. Padahal 10 menit. Nah, ini semuanya dijumpai banyak orang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian bagaimana kita mau dikatakan kita itu betul-betul mengamalkan ajaran Islam itu yang seperti apa? Ya, saya khawatir gitu ya. Pada saya pribadi sekarang ya gagah koton-kotone yang ngemben ya tayang anggar ditakoni Tuhannya gitu, Robnya siapa, nabinya siapa, agamanya apa, kaya nih ya anu ya tayang gitu. Apa? Jajal. Ya sekarang kan umurnya baru berapa nggih? Baru 21-an nggih? 19. Coba kalau kemudian Allah uji dengan yang namanya pikun. Jal. Pun nate pikun? Dereng. Dereng nate nggih. Tapi kayaknya ya bakalan pikun angger umure kedawan. Bagaimana? Pernah nggak? Kalaupun tidak mengalami sendiri, mungkin orang tua kita, mbah kita, nenek buyut kita, pernah nggak? Kalau saya pernah menjumpai jagongan, salaman, ditakoni, sapa. Karena meripat sudah nggak begitu, ya kan? Ditakoni. Biasanya angger anu nimbal kula biasanya ngundange Tofa Mbak Buyut. Oh iya, sehat. Ngobrol ngalor ngidul di tepok maning kosi sapa. Belum berapa menit baru diuji pikun, belum sampai wafat, belum sampai mati, baru dikurangi daya ingatnya, diperpendek daya ingatnya. Wis kelalen jen padahal lebih tak kemoti wis. Ya wis apa
udah pernah hidup tinggal bersama puluhan tahun gitu ya, pernah hidup bersama, wis ngerti lah gitu ya. Baru berapa menit kok lupa. Kita nanti Bapak Ibu, kemudian kita nanti wafat, mati. Padahal beliau lagi sadar, cuma berapa menit lalen. Iki mati. Wes orang anak sing ngemotaken, gari dewekan, orang asing ngancani, terus kemudian ya orang anak lampu, petang jelimet, dewekan. Ditakoni, meruk buka. Aja mau takon loh, kok sapa gitu. Nggak takon. Khawatirnya kita nggak bisa nyawa. Karena apa? Kita terlalu meremehkan agama kita. Kita terlalu menyepelekan ibadah kita. Urusan sholat baik, dawa sedikit, wes kan? Urung maning, angger imam wis dawa suwe banget, dadak nangis gitu ya. Wah, imam kok dadak nangis. Kamu kan suwe maning, masih sesungguhkan kan alon dari bacaannya. Itu pun juga masih dipersoalkan. Orang rampung dipersoalkan, masih dijadikan bahan bicaraan. Iya yo, yang ngimami jangan suwene. Orang ngerti wis pada tua-tua nang guri. Padahal sing tua ya orang ngangluk. Sing tua ya atang bae, sing ngangluk cuma dirinya gitu. Orang tua yang dijadikan alasan. Ini satu poin. Satu poin urusan sholat pun milihnya isya. Itu pun dikatakan lama karena berjamaah. Nek dhewe kan wah, lebih suwe gitu Bu. Gila. Alhamdulillah. Ya kita perbaiki pelan-pelan. Allah itu maha baik. Allah itu maha mengerti. Allah itu faham kita itu minim akan ilmu agama. Termasuk yang ngomong. Kita itu seringkali lupanya daripada ingatnya. Ya ketika seperti pengajian begini kemotan karena ada yang mengingatkan. Sampai di rumah besok ya, misalkan sholat isya, oh iya, ini Pak Toto ngomong kayak gitu ya, orang takbir jadi maning, sabar, suhe pahat, meskipun matian karo berengut gitu. Kemotan besok. Tapi belum tentu sudah lewat 1 minggu kelalen maning. John, yang maning wis suarane ora apik. Ya terus mbuh tajwidnya bener apa orang dawa maning. Lupa. Kita itu sering lupa. Diingat-ingat lagi. Allah itu paham. Kita itu manusia lemah. Kita itu sering lupanya, sering lalainya daripada sering ingatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah berputus asa untuk melakukan kebaikan. Siap wis pokoknya orang usah menyerah. Lah nyung wis kaya kiye nyung akeh dosane aja ngomong ae kowe. Wala tai'asu min ruhillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Nggih. Allah itu maha baik, yakini. Tidak pernah Allah itu menutup pintu taubatnya selama hambanya mau bertobat. Segede-gede apapun kesalahannya dewek, dosane dewek, sementara kita masih mau untuk bertaubat, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul sungguh-sungguh, pintu taubat masih terbuka. Sebelum matahari terbit dari mana? Dari timur, besok insyaallah. Yakin besok? Besok yakin terbit dari timur? Oh, yakin ya. Apa masa besok al kiamat ya, Pak? Ya burung kayaknya ya. Yakin. Wis mantap banget ya. Perlu diingat bahwasanya ganjaran Allah, pahala Allah itu atas sholat isya kita yang cuma 10 menit,
ganjarane itu juga nyata, lebih yakin, lebih meyakinkan daripada matahari yang akan terbit dari timur west. Okay. Seperti itu, masih yakinkah kita dengan janji Allah atas kemurahan, atas ganjarane, pahalane Allah yang Allah akan berikan kepada hambanya yang bertakwa, hambanya yang taat? Masih yakin, Bu? Lebih yakin mana? Janji Allah dengan bayaran kepiok tandur gitu ya, kebayaran pahala. Lebih yakin mana? Harusnya lebih yakin kepada janji Allah. Insya apalagi nek jamaah yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang yang bersolat jamaah. Bisa wa 20 derajat. Ya. Keutamaan orang yang sholat berjamaah itu pahalanya sama dengan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. As-salatul jamaah afdal min salatil fardi bisa wa 20 derajat. Yeah. Ini contoh baru, contoh sholat isya. Selebihnya silakan digali sendiri. Kira-kira apa sing urung tak lakoni. Nek urung tayang ngaji, jaluk sinau. Kan sudah sepuh nih, yang sepuh-sepuh. Kalau yang masih muda masih punya harapan untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan mudah. Kalau yang sudah sepuh, minta diajari sama anak cucunya. Aja isin. Luwih isin ngemben nek ditakoni ora tayang jawab daripada isin arep sinau karo anak putune wong genapane ora tayang ngaji. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah pintar ngaji sinten? Nah, saya nggak mau tanya yang belum bisa ngaji. Berarti semuanya sudah insya Allah bisa ngaji. Kalau belum, silakan belajar. Insya Allah panjenengan ketika misalkan belajar ngaji, pahalanya double. Beda sama yang sudah pintar ngaji. Kalau yang sudah pintar ngaji, dia pahalanya pahala mengamalkannya. Tapi kalau yang masih dalam tahap belajar, pahalanya tikel-tikel. Pahala sinaune, pahala ngaji nih, terus pahala temenanannya, pahala kesungguhannya. Wis memacane kelira-keliru gitu ya. Alhamdulillah, coba gitu hak ngomong hak saja belum bisa. Alif batanya kelira-keliru, dia mau tak dibilang ba dan seterusnya. Tidak apa-apa. Ketika susah ya memang susah karena kita bukan orang Arab. Apa ada orang Arab di sini? Mantan sing orang Arab tuh? Keturunan Arab? Keturunan Arab Nabi Adam alaihis salam. Itu. Jadi kalau susah wajar karena memang bukan bahasa kita. Tapi belajar supaya kita bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kemudian kita tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal Rasulullah, tidak mau mengenal Nabi kita, tidak mau mengenal agama kita dengan cara memahami dan mengamalkan, dikhawatirkan, ditakutkan apa? Nanti tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam itu. Bayangkan kalau nanti orang yang jawab pertanyaannya, kalau kita sudah mati terus tidak bisa menjawab pertanyaannya, kira-kira nanti apa yang didapat? Nikmat kubur atau siksa kubur? Siksa kubur. Perlu diingat,
lebih lama mana kira-kira? Kira-kira saja, Bu. Kan kita tidak tahu takdir Allah seperti apa. Kira-kira lebih lama mana hidup kita di alam dunia dengan hidup kita di alam kubur? Kira-kira lebih lama mana? Nang durung kubur napane kok siksa kubur sesuai-suwene kayak kira-kira kayak bayang mboten? Ngeri napa mboten? Menakutkan mboten? Takut. Maka kewajiban kita ketika kita sudah tahu seperti itu, ayo berubah, kita perbaiki bareng-bareng sama-sama. Belum lagi, karena apa? Ya kalau kemudian mati, kemudian menunggunya dibangkitkan lagi, setelah nanti di alam kubur kan dibangkitkan lagi kita. Ya kalau nunggunya tidak lama, nek suwe kiamati, apa arep sepira suwe ne mani? Beda. Kalau kemudian yang kita dapatkan di alam kubur itu adalah kenikmatan. Kira-kira mau selama apapun yang namanya nikmat, pasti akan nikmat rasanya. Contoh, di dunia kita diberi kenikmatan, juga kadang diberikan ujian. Kira-kira kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepengine kenikmatan sing ditampa kuwi sing suwe apa sing sedela? Kepengine sing suwe. Itu saja di dunia. Sing paling suwe-suwene urip nang donya mung sewidak. Nek di alam kubur berapa ratus tahun nanti kita nggak tahu. Entah puluhan tahun, 100 tahun, 200 tahun kita nggak tahu. Contoh saja sekarang. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya nenek, bukan orang tua. Kalau orang tua mungkin baru meninggal berapa tahun. Yang punya buyut dan buyutnya, sudah berapa tahun beliau meninggal? Sudah berapa puluhan tahun. Bahkan mungkin ada yang lebih daripada umur kita. Orang tahu menangi gitu ya. Buyutnya kayak apa? Kira-kira berapa tahun itu? Kita bayangkan, andai kita itu adalah mereka. Sudah berapa tahun mereka itu wafat, kemudian kita menyaksikan, mengalami lamanya mereka di alam kubur itu. Kalau kenikmatan yang kita dapatkan, alhamdulillah, mudah-mudahan kenikmatan yang kita dapatkan. Tapi naudzubillah, kalau azab kubur yang kita dapatkan, naudzubillah, subhanallah, sudahlah kita tahu di alam kubur, di liang-liang kubur sempit nama boten. Nek sempit rasanya itu ya ana ruangane. Mongko ora ana ruangane. Bukan lagi sempit ya wis. Orang udah enggak ada ruangan, sudah terhimpit. Itu saja oleh Allah digambarkan kalau orang yang mendapatkan azab kubur dipersempit kuburannya. Sudahlah mendapat siksa dipersempit, bayangkan. Wis kena peteng kayak kok diomongi gelap kuburannya. Kayak apa petengnya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, takutnya manusia itu satu hal yang wajar. Tapi ketakutan seorang mukmin, seorang yang beriman, takutnya itu adalah dengan cara mendekat kepada yang dia takuti. Oke? Paham ya? Nek awak dewek takut, Bu, takut kepada Allah, takut akan siksaan Allah, takut akan azab Allah, maka mendekat. Padahal nek bocah wedi karo wong tua, kira-kira tambah ngaduh apa tambah nyepak? Nek bocah sing bener nyepak. Karena apa? Bukan takut kepada pukulannya wong tua, kepada jewerannya bukan. Karena takut
Atas apa? Atas ridhonya orang tua. Takut bokwalan. Ya. Karena apa? Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Apa jare wong tua? Nek wong tuane ora ridho karo bocah ya wis rampung. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sejengkel-jengkele awak dewek, sejengkel-jengkelnya kita kepada anak kita, jangan sampai memunculkan rasa tidak ridho. Jangan sampai memunculkan rasa tidak ikhlas. Relakan itu kan. Biarkan kemarahan, kejengkelan kita terhadap anak kita cukup di luar, jangan sampai masuk ke hati. Ya, dikhawatirkan nanti perjalanan hidupnya ke depan bahaya kalau sampai panjenengan tidak ridho. Jangan-jangan ketidaksuksesan anak kita itu karena orang tua yang tidak ridho. Gitu ya? Baik. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi yang perlu kita pahami betul bahwasanya mengenal agama, mengenal Allah, mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian mengenal agama kita itu menjadi sangat penting. Aja dianggap remeh, kecuali nek orang percaya. Kalau sudah nggak percaya, sudah berarti ya memang bukan orang yang beriman. Karena namanya orang beriman itu percaya dengan nikmat Allah, percaya dengan azab Allah, percaya dengan nikmat kubur, percaya dengan azab kubur, percaya dengan neraka, percaya dengan surga. Kalau masih percaya dengan hal itu, maka ayo kita bareng-bareng perhatikan siapa Tuhan kita, siapa Rasul kita, Nabi kita, kemudian siapa agama kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memahami dan mengamalkan. Kalau belum paham, silakan belajar dan dipahami. Kalau sudah paham, silakan diamalkan. Jika belum tahu cara mengamalkan, silakan belajar untuk memahami dan kemudian mengamalkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan mudah-mudahan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kenikmatan di alam kubur, bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat, dan kemudian kita nantinya ketika dibangkitkan di persidangan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat yang terbaik, amal kita diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita pun juga diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena kita sudah mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan Rasulullah SAW juga meneruskannya, dan kemudian kita mengamalkan setiap ajaran agama kita, agama Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Satu pertanyaan. Kalau tidak ada, cukup. Baik. Kalau sudah paham, nanti pertemuan berikutnya. Kalau sudah paham nanti giliran saya
yang tanya. Siap ya? Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita dan mempertemukan kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.